Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hadirin yang mulia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur yang sebenarnya dari dalam hati sanubari kita, karena Allah taala telah memilih kita, mengeluarkan kita dari rumah kita, bahkan mengeluarkan kita dari keduniaan kita untuk berangkat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keluarnya Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul pilihan Allah taala. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah berikan kepadanya kepahaman akan amal agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan untuk dapat memahami perkara agama ini, jalan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, adalah keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lahir di Mekah. Di Mekah ada Ka'bah. Di situ ada Multazam. Di situ ada Maqam Ibrahim. Di situ ada Tawaf. Ada Zamzam. Ada Safa Marwah. Bahkan sholat di Masjidil Haram 100.000 kali dibandingkan sholat di tempat lain, di masjid lain. Apa mereka tidak pandai menghitung? Apa mereka tidak pandai matematik? Kenapa mereka tinggalkan tempat yang begitu berkah, yang begitu mulia? Hadirin yang mulia, mereka bukan tidak pandai menghitung, mereka bukan tidak pandai matematik, bahkan mereka lebih pandai daripada kita semua. Mereka diajar langsung oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda yang mulia hari-hari ditemenin oleh Jibril alaihissalam menerima wahyu. Mereka pandai hitung-hitungan. Orang yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pembelanjaan di jalan Allah taala dilipat gandakan, bukan 100.000 kali, tapi 700.000 kali. 1 rupiah menjadi 700.000. Kalau 10 rupiah berarti ditambah nolnya 1. Jadi berapa itu? 7 juta. Kalau 100 rupiah tambah nolnya 1 lagi, berapa? 70 juta. Kalau 1000 tambah nol 1 lagi, berapa? 700 juta. Kalau 10.000 tambah nol 1 lagi, berapa? 700 juta. Kalau 100.000 tambah nol 1 lagi jadi 7 miliar. Kalau 1 juta tambah nol berapa itu? 3. Jadi berapa? 10 juta. Oh,
berbisnis dengan Allah. Dan Allah sebaik-baik partner bisnis. Kalau kita berbisnis dengan camat, itu pasti nilainya lebih besar dengan bisnis dengan Pak Lurah. Bisnis dengan bupati pasti lebih besar daripada bisnis dengan camat. Bisnis dengan gubernur pasti lebih besar nilainya daripada bisnis dengan bupati. Bisnis dengan presiden pasti lebih besar nilainya daripada bisnis dengan gubernur. Bisnis dengan Allah, Allah tawarkan bisnis. Hal adullukum ala tijarah, kamu mau enggak aku tawarkan bisnis, aku tawarkan perdagangan, aku tawarkan sebuah usaha. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, sebuah usaha perdagangan yang begitu hebat, yang dapat menyelamatkan engkau daripada azab api neraka. Bisnis macam apa? Dagangannya apa? Jasanya apa? Servisnya apa? Bisnis apa yang kita lakukan di pasar bisa menyelamatkan dari api neraka? Bisnis apa yang kita lakukan di pinggir jalan yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka? Ini di bisnis. Ini bisnis ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisnis yang begitu hebat, begitu dahsyat, bisa menyelamatkan daripada azab api neraka. Apa itu bisnisnya? Tu'minuna billahi wa rasul, iman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kemudian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan diri. Inilah sebaik-baik bisnis. Bisnis apapun yang dilakukan di permukaan bumi ini senantiasa ada risiko ruginya. Jualan air ada risiko ruginya. Jualan makanan ada risiko ruginya. Jualan kendaraan ada risiko ruginya. Jualan rumah ada risiko ruginya. Tapi bisnis dengan Allah tidak ada risiko ruginya. Inilah sebaik-baik bisnis. Itu sebabnya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memilih berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan perdagangan-perdagangan keduniaan mereka. Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki 8 supermarket. Dia serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, 100%. Di perang Tabuk ketika Nabi memerintahkan seluruh sahabat radhiyallahu anhum membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Bakar telah datang membawa hartanya. Sayyidina Umar melihat Abu Bakar membawa tentengan yang kecil saja, maka dalam hati Sayyidina Umar katakan, sekali ini aku menang melawan Abu Bakar. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, berapa yang engkau tinggalkan? Bukan bertanya berapa yang engkau bawa, tapi Nabi bertanya kepada Abu Bakar berbeda dengan pertanyaan kepada sahabat-sahabat yang lain. Wahai Abu Bakar, berapa yang kamu bawa? Saya mau tanya kepada saudara sekalian, berapa yang saudara bawa?
Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa 100%. Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, aku tinggalkan hanya Allah dan Rasulnya." Ada enggak di antara bapak saudara sekalian yang meninggalkan di rumah hanya Allah dan Rasulnya? Itu sebabnya 8 pintu surga ini memanggil-manggil Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apabila Abu Bakar masuk ke dalam satu pintu surga, maka pintu surga itu begitu gembira dilewati oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita ini tidak ada pintu surga yang memanggil kita, tapi kita bayan hidayah aja tidur, lagi musyawarah tidur, lagi taklim tidur, bahkan lagi khususi di ruang tamu, yang satu sedang berbicara dengan tuan rumah, yang sebelahnya sedang tidur pules. Padahal tidak ada pintu surga yang memanggil-manggil. Sayyidina Abu Bakar 8 pintu surga manggil-manggil. Bersungguh-sungguh dalam amal. Ketika datang perintah belanja, bersungguh-sungguh membelanjakan harta, tidak ada yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat perkara tersebut, mendengar perkara tersebut, maka Sayyidina Umar langsung angkat tangan. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah berhasil melampaui pengorbanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Sayyidina Umar radhiyallahu mengatakan bahwa semalamnya Abu Bakar radhiyallahu bersama Rasulullah, aku mau tukar dengan seluruh pahala ibadah aku seumur hidup. Demikian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Padahal kisah-kisah kehebatan Sayyidina Umar kita sudah tahu, kita sudah dengar bagaimana setan pun takut kepada Sayyidina Umar. Satu hari Nabi bersama sahabat sedang kumpul seperti ini, tiba-tiba Nabi katakan, sebentar lagi Umar akan datang. Dan betul, tiba-tiba dari sebuah pengkolan itu muncul Sayyidina Umar. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu bahwa Umar mau datang?" Kata Rasulullah, "Aku lihat setan-setan di pengkolan itu kabur." Setan takut kepada Sayyidina Umar. Kita ini sedang bayan hidayah, digantungin setan leher kita, digantungin setan mata kita, hidung kita ditiup-tiup, tidur. Setan takut kepada Sayyidina Umar. Angin tunduk kepada Sayyidina Umar, bumi tunduk kepada Sayyidina Umar, air tunduk kepada Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar belanjakan hartanya hanya 50%. Sekarang pertanyaannya, ada enggak di antara saudara yang membawa hartanya 50% di jalan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang bawa hartanya 50% di jalan Allah, maka Allah akan tundukkan angin, tundukkan bumi, tundukkan air, tundukkan api. 50% belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sama, itulah yang menundukkan angin kepada Sayyidina Umar, menundukkan air kepada Sayyidina Umar, menundukkan gunung kepada Sayyidina Umar, menundukkan api kepada Sayyidina Umar.
Dialah Allah yang sama yang akan menundukkan benda-benda itu semua kepada diri kita hari ini apabila kita memiliki keimanan, ketakwaan dan pengorbanan seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Allah perintahkan, ya dunya akhdimi man khadamani, wahai dunia, berkhidmatlah kepada orang yang berkhidmat kepada aku. Wastakhdimi man khadamaki, dan perbudaklah orang yang berkhidmat kepadamu. Ini perintah Allah kepada dunia. Dan dunia tidak pernah sedikit pun membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, untuk belajar membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, inilah kita meninggalkan rumah, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan, mau latihan agar sifat-sifat yang dimiliki oleh sahabat radhiyallahu anhum wujud dalam diri kita juga. Iman yang dimiliki sahabat radhiyallahu wujud dalam diri kita. Ibadat yang dimiliki sahabat radhiyallahu wujud dalam diri kita. Muamalah yang dimiliki sahabat radhiyallahu wujud dalam diri kita. Muasyarah yang dimiliki sahabat radhiyallahu anhu wujud dalam diri kita. Akhlak yang dimiliki sahabat radhiyallahu anhu wujud dalam diri kita. Itu maksud kita keluarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mendengarkan bayan hidayah sambil tidur, nanti tidak akan masuk. Mendengarkan bayan hidayah itu harus dengan mata yang menyala. Adab-adab ta'lim dengan adab safar itu berbeda. Adab safar tundukkan pandangan. Adab ta'lim tegakkan pandangan. Jangan dibalik. Adab safar tegakkan pandangan, adab ta'lim tundukkan pandangan. Dunia terbalik. Itu sebabnya kita tidak faham usaha yang dahsyat ini. Hadirin yang mulia, maksud kita keluarnya Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Maulana Ilyas rahmatullahi alaih. Ketika ada seorang bertanya, "Ya Syekh, kenapa engkau menyuruh suami meninggalkan istrinya? Menyuruh ini bos meninggalkan anak buahnya, menyuruh petani meninggalkan sawah ladangnya. Kenapa engkau suruh semua orang pergi meninggalkan kesibukan dunianya? Apa yang engkau inginkan?" Maka Maulana Ilyas rahmatullah menjawab, "Sungguh aku tidak menginginkan keduniaan. Aku tidak menginginkan apa-apa dari mereka. Aku ingin tingkat keimanan mereka ini sampai kepada level di mana ketika Nabi meninggalkan para sahabat radhiyallahu anhu. Itulah tingkat iman yang aku inginkan dicapai oleh umat akhir zaman ini. Itu yang diinginkan oleh Maulana Ilyas rahmatullahi alaih. Bagaimana orang-orang ini merubah yakinnya dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Khaliq, dari yakin kepada dunia menjadi yakin kepada akhirat, dari yakin kepada mal menjadi yakin kepada amal, dari yakin kepada mal menjadi yakin kepada amal. Tabdilul yakin minal makhluk ilal khaliq, tabdilul yakin minad dunya ilal akhirah, tabdilul yakin minal mal ilal a'mal. Ini yang diinginkan. Inilah maksud kita keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Selagi maksud ini belum tercapai, maka kita harus keluar lagi dan lagi.
Yang sudah pernah keluar 3 hari, keluar 40 hari. Yang sudah pernah keluar 40 hari, keluar 4 bulan. Yang sudah pernah keluar 4 bulan, keluar 4 bulan lagi, sampai datang keyakinan sebagaimana yakinnya para sahabat. Apa yakinnya para sahabat? Mereka tidak terkesan terhadap suasana dan keadaan. Di hadapan sahabat, antara emas dengan batu kerikil sama saja. Sebagaimana batu kerikil tidak bisa memberi manfaat dan madarat tanpa izin Allah, begitu juga emas tidak bisa memberikan manfaat dan madarat tanpa izin Allah. Inilah keyakinan para sahabat radhiyallahu anhu. Tapi hari ini keyakinan kita berbeda, hadirin. Keyakinan kita lain dengan keyakinan para sahabat radhiyallahu anhu. Kita hari ini tertipu dengan pandangan mata kita. Kita melihat bahwa mangga datang dari pohon mangga. Kita melihat bahwa pisang datang dari pohon pisang. Karena hari-hari kita melihat seperti itu, maka akhirnya datang keyakinan dalam hati kita bahwa mangga datangnya dari pohon mangga, pisang datangnya dari pohon pisang. Para petani yakinnya seperti itu. Para pedagang juga yakinnya seperti itu. Orang kantor yakinnya juga seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala, pencipta 7 lapis langit dan bumi, yang mengatur segala urusan, telah memberikan pengumuman, wa fis samaa'i rizqukum, di langit rizki kamu. Alamat rizki ini diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 22 Allah jelaskan, wa fis samaa'i rizqukum, di langit rizki kamu. Itu alamat rizki diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan dengan terang benderang bahwa rizki kamu itu adanya di langit, diletakkan di langit. Tapi hari ini kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu ditaruh di atas, tapi kita carinya di bawah. Kadang-kadang itu para sarjana ekonomi juga memahaminya begitu, ikut-ikutan mencari di bumi. Kadang doktor ekonomi, kadang profesor ekonomi, kadang pakar ekonomi, ahli ekonomi, udah diberitahu ekonomi itu, rizki itu ada di atas, tapi kenapa cari di bawah? Kadang-kadang yang faham ini malah orang yang bukan sarjana ekonomi. Para sahabat nggak ada yang sarjana ekonomi. Abu Bakar itu sarjana apa? Sayyidina Umar itu sarjana apa? Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu sarjana apa? Abu Ubaidah bin Jarrah itu sarjana apa? Abdurrahman bin Auf itu sarjana apa? Bilal bin Rabah itu sarjana apa? Tidak ada sahabat sarjana ekonomi. Tapi mereka mendengar Nabi SAW bersabda bahwa untuk naik ke langit ini Allah telah berikan tangga, Allah telah berikan eskalator, Allah telah berikan lift, Allah telah berikan pesawat, Allah telah berikan roket untuk naik ke langit, yakni sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini adalah mi'rajnya orang beriman. Inilah kendaraan untuk naik ke langit, memetik jatah rizki yang Allah tetapkan di sana. Sehingga seorang perempuan yang lemah, tidak pernah menanam bibit, tidak pernah menyirami, tidak pernah menyemprot hama, tidak pernah memetik sekalipun, tapi senantiasa buah-buahan ada di dalam mihrabnya, yakni Siti Maryam alaihissalam. Dia sibuk dengan sholatnya, dia sibuk dengan zikirnya, maka rizki telah datang melimpah ruah di dalam mihrab. Allah letakkan rizki di langit. Maka itu ketika ada orang datang kepada Nabi SAW mengeluh, datang mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, saya kena krismon,
maka Nabi bukan berikan bibit, sana kamu pergi bertani. Nabi bukan berikan kambing, sana kamu pergi beternak. Nabi bukan berikan modal, sana kamu pergi berdagang. Tidak. Nabi bacakan ayat, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu sholat. Mungkin dia sudah sholat, tapi mungkin istrinya belum sholat. Mungkin istrinya sudah sholat, tapi mungkin anaknya belum sholat. Mungkin anaknya sudah sholat, tapi bagaimana dengan saudara-saudaranya yang lain? Bagaimana dengan jiran tetangganya yang lain? Padahal satu orang meninggalkan sholat ini, maka 40 rumah di sekitarnya itu akan ketularan sialnya. Satu orang meninggalkan sholat, satu orang meninggalkan sholat, maka 40 orang di sekitarnya akan ketularan sialnya, ketularan azabnya, ketularan cilakanya. Nabi SAW bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomad-din, faman hadamaha faqad hadamad-din. Siapa yang menegakkan sholat, dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, dia meruntuhkan agama. Kalau dalam satu kampung ada 100 orang, 20 orang sholat, 80 orang tidak sholat. Jadi 20 orang menegakkan agama, 80 orang meruntuhkan agama. Kira-kira bangunan agama bisa berdiri nggak dengan cara seperti ini? Kita bikin sebuah rumah, 20 orang menaikkan batu bata, 80 orang meruntuhkan batu bata. Bisa naik nggak rumah seperti ini? Bukan naik ke atas rumah ini, malah akan turun ke bawah berlubang. Hadirin yang mulia, ajak dia dulu. Ajak dulu dalam majelis. Ajak dulu. Suruh dia maju ke sini, suruh dia gabung ke sini, atau suruh cari tempat lain. Salat ini telah menjadi alat untuk menyelesaikan masalah-masalah para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka pandai menggunakan salat sebagai alat untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Hari ini kita kurang pandai menyelesaikan masalah-masalah kita dengan salat. Para sahabat radhiyallahu anhum telah menggunakan teknologi sholat ini benar-benar sebagai alat untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Menyelesaikan masalah ekonomi dengan sholat. Hujan tidak datang, orang-orang datang mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
rumput-rumput telah kering, ternak kami telah kehabisan air, kami pun telah kehabisan air. Kesusahan melanda di mana-mana. Mintalah air ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengajak para sahabat salat apa namanya? Salat istisqa. Coba. Salat istisqa. Teknologi yang bisa menurunkan hujan dari langit. Berapa harganya kalau kita mau turunkan hujan dari langit? Itu ditulis di dalam berbagai mass media. Anggaran untuk menerbangkan pesawat untuk membawa hujan buatan, satu kali terbang kira-kira 120 juta. Itu hanya untuk menjatuhkan garam di tempat yang sudah ada awannya juga. Kalau nggak ada awan juga nggak bisa. Jadi garam dibawa ke atas, dijatuhkan ke tempat yang ada awannya, kemudian di situ disebarkan sehingga menjadi berat, akhirnya air akan turun. Itu juga belum tentu turun pada lokasi yang kita inginkan. Udah duit dihabiskan 100 juta, anginnya menghembus ke timur, akhirnya hujan turun di sebelah timur. Padahal kita mau hujannya di sebelah barat. 100 juta sekali terbang. 2 kali terbang 200 juta. 3 kali terbang 300 juta. 4 kali terbang 400 juta. 2 rakaat salat apa beratnya? Hujan telah turun sebelum tangan Nabi diturunkan dari berdoa. Pagi hujan telah turun, siang hujan turun, sore hujan turun, malam hujan turun, seminggu hujan turun. Maka semua lembah-lembah telah berisi dengan air, semua telah basah, bahkan rumah-rumah telah mulai hanyut. Datang lagi orang Badui, ya Rasulullah, rumah kami hanyut, kebun kami hanyut, minta tolong ya Rasulullah supaya Allah berhentikan hujan. Allah menghentikan hujan. Rasulullah sholat lagi, berdoa lagi, hujan pun berhenti. Coba, teknologi apa yang bisa menghentikan hujan? Ada nggak teknologi Amerika, teknologi Eropa, teknologi Australia, teknologi Afrika, teknologi Eropa yang bisa menghentikan hujan? Coba. Ini Allah berikan kepada kita alat yang namanya sholat untuk mengatasi masalah-masalah, dan itu telah dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Selesai masalah-masalah mereka dengan sholat dan doa. Abu Umamah al-Bahili datang ke masjid ketika orang-orang sedang pergi ke sawah, sedang pergi ke kebun, sedang pergi ke pasar untuk berdagang, sedang pergi ke tempat-tempat usaha mereka. Tapi Abu Umamah al-Bahili datang ke masjid. Maka Rasulullah panggil, wahai Abu Umamah, ada apa dengan kamu? Maka Abu Umamah langsung mengeluh, ya Rasulullah, saya menanggung hutang, seluruh rumahku aku jual, tidak dapat melunasi hutang saya. Seluruh kebun kurma aku jual, tidak dapat melunasi hutang saya. Maka Nabi ajarkan doa. Baca ini pagi, petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal buhal, wa na'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Baca doa ini. Maka setiap selesai sholat, Abu Umamah al-Bahili membaca doa ini.
Kemudian tidak lama dia datang melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, seluruh hutang-hutang saya telah lunas. Sahabatnya selesai masalahnya dengan amal. Itulah maksud kita keluarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin belajar amal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dahulu, sehingga amal itu mampu menyelesaikan masalah-masalah kita. Keadaan umat di zaman Nabi SAW ada 4. Yang pertama, jahil, bodoh, zulumat, gelap. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, zalim, menindas. Yang kuat menindas yang lemah. Keadaan yang ketiga, saling musuh, saling benci, saling menjatuhkan, saling berperang satu sama lain. Keadaan keempat, miskin, susah, tidak punya makanan, tidak punya minuman, tidak punya pakaian, tidak punya rumah. Ini 4 keadaan di zaman Rasulullah SAW. Mulai usaha. Kemudian Nabi mulai mengusaha. Usaha atas 4 perkara: dakwah ilallah, taklim wa ta'allum, zikir ibadah, khidmat. Inilah usahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usaha atas 4 perkara telah merubah 4 perkara. Zulumat, kegelapan, kebodohan, kejahilan telah berubah menjadi kealiman. Kezaliman, penindasan telah berubah menjadi keadilan. Musuhan, peperangan telah berubah menjadi perdamaian dan kasih sayang. Kemiskinan, kelaparan telah berubah menjadi kekayaan yang berlipat-lipat. Sampai dikatakan di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah datang kekayaan sebesar 3 miliar dinar. 1 dinar itu sama dengan 4 gram emas. 1 gram emas lebih kurang 500.000 rupiah. Jadi 1 dinar sama dengan 2 juta. 2 juta kali 3 miliar sama dengan 6.000 triliun. 6.000 triliun kekayaan sahabat di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau setiap orang digaji, kalau setiap orang dibagi, katakanlah jumlah sahabat waktu itu 124.000, maka 6.000 triliun dibagi 124.000, setiap satu orang dapat jatah sebesar 48 miliar rupiah. Setiap orang dapat kekayaan. Berubah dalam waktu hanya 35 tahun usaha. Mereka tidak seperti kita menggali tanah, membongkar-bongkar gunung, menyelami lautan. Biasa aja kehidupan mereka. Tidak ada beko, tidak ada mesin bor. Kehidupan mereka biasa. Tapi mereka hidupkan amalan dakwah, amalan taklim, amalan zikir ibadah, amalan khidmat. Maka kesejahteraan datang dalam kehidupan mereka. Dan sampai sekarang kita bisa melihat buktinya. Negeri-negeri mana saja yang apabila azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, petani tinggalkan pertaniannya, pedagang tinggalkan perdagangannya, orang kantor tinggalkan perkantorannya, orang di stadion tinggalkan sepak bolanya. Maka di negeri itu datang kesejahteraan, walaupun negerinya kering kerontang. Tapi di negeri mana saja, walaupun tanahnya subur, di atas permukaan tanahnya pohon-pohon besar, di bawah permukaan tanah ada emas, ada intan, berlian, ada gas, ada perak, lautannya luas, ada ikan besar, ada mutiara. Tapi apabila azan dikumandangkan, cuek bebek. Yang tani tetap bertani,
yang dagang tetap berdagang, yang ngantor tetap ngantor, yang main bola tetap main bola. Tidak akan datang kesejahteraan dengan cara seperti ini, saudara. Karena Allah meletakkan rizki itu di langit, wa fis samai rizqukum. Dan tangga untuk naik ke langit Allah jadikan solat inilah tangganya untuk naik ke langit, kendaraannya untuk naik ke langit. Itu sebabnya kalau satu kampung ini rame-rame solat, rame-rame naik ke langit, maka satu kampung itu akan sejahtera. Satu kota rame-rame solat, satu kota rame-rame menegakkan solat berjamaah, rame-rame naik ke langit, maka satu kota itu akan sejahtera. Satu negara ini rame-rame solat, rame-rame naik ke langit, satu negara itu akan sejahtera. Kita hari ini prihatin, Allah karuniakan kepada negeri kita di Indonesia sebesar 1 juta masjid. Allah berikan kepada bangsa Indonesia ini jumlah masjid yang begitu besar, 1 juta masjid. Kata Maulana Sa'ad Damat Barakatuh, tidak ada satu negara pun di dunia ini memiliki jumlah masjid sebanyak Indonesia. Tapi kadang-kadang kita melihat ada masjid lebih banyak tiangnya daripada orang sholatnya. Itu sebabnya kita ini keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin berjuang agar rumah Allah ini menjadi makmur. Karena Allah janjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai. Satu kampung ini kalau orangnya iman dan takwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk membuktikan satu kampung itu iman dan takwa, bukan lihatnya di pasar, bukan lihatnya di stasiun, bukan lihatnya di stadion, tapi lihatnya di masjid. Kalau di masjid ini orangnya rame, masjidnya makmur, tanda kampung itu orang-orangnya beriman dan takwa. Hadirin yang mulia, ini maksud kita keluarnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap masjid yang kita lalui, yang kita lewati, yang kita singgahi, hendaknya kita berusaha agar di masjid itu hidup amal, bertambah amal. 100% lelaki balik sholat berjamaah. Ini yang kita mau. 24 jam hidup amal Masjid Nabawi. Setiap masjid itu adalah kantor cabang Masjid Nabawi. Sebagai kantor cabang, maka kebijakan-kebijakan yang ada di masjid itu harus sama dengan kebijakan yang ada di kantor pusat. Di kantor pusat ada dakwah, ada ta'lim, ada zikir ibadah, ada khidmat. Maka di kantor cabang itu harus ada itu juga. Alhamdulillah banyak masjid sudah ada dakwah, banyak masjid sudah ada ta'lim, banyak masjid sudah ada zikir ibadah. Tapi sekarang ini yang kurang di tengah-tengah umat adalah kurangnya khidmat kepada umat. Kurang khidmat. Padahal singkong banyak, kas masjid banyak, kadang-kadang diumumkan kas masjid ratusan juta. Tapi air minum tidak ada di masjid. Masjid ini harus menjadi tempat yang paling disukai oleh umat. Kapan masjid disukai oleh umat? Apabila seluruh persoalan umat ini bisa diselesaikan oleh masjid. Mau kawin datang ke masjid, mau melahirkan datang ke masjid, bukan melahirkan di masjid, artinya lapor. Mohon doakan, istri saya mau melahirkan, mohon doa. Sakit datang ke masjid, doakan.
mau berangkat kemana? Ke masjid. Masjid harus menjadi tempat yang paling indah untuk didatangi. Sebelum berangkat ke kantor, singgah dulu ke masjid, ambil rahmat. Masuk masjid, baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, wahai Allah bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Dari masjid dia berangkat ke kantor, maka di kantor yang tersebar adalah rahmat. Pulang dari kantor dia kembali ke masjid, baca lagi doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Baru dia pulang ke rumah, maka yang tersebar di rumah adalah rahmat. Masjid adalah pusat rahmat. Mau ke kantor ke masjid dulu, mau pulang ke rumah ke masjid dulu. Hari ini orang dari pasar langsung ke rumah, bawa setan dari pasar, bawa ke rumah, kemudian di rumah menangis-nangis minta rahmat. Bagaimana mau ada rahmat di rumah sedangkan setan yang dibawa pulang? Dari masjid. Karena itu di masjid harus ada khidmat. Bersedia insyaallah. Siapkan makanan. Jangan ada satu hari pun yang tidak tersedia makanan di masjid kita. Karena di masjid Nabi senantiasa ada makanan. Hanya pada waktu paceklik betul tidak tersedia makanan di masjid Nabi. Dalam keadaan nomor setiap saat ada makanan di masjid Nabi. Itu sebabnya para sahabat radhiyallahu anhu, orang-orang besar seperti Sayyidina Abu Bakar, orang besar seperti Sayyidina Umar, apabila mereka lapar, mereka pergi ke masjid cari makan. Kisahnya kita baca, tapi kita kok kurang ambil pelajaran. Bahkan Nabi sendiri ketika lapar juga datang ke masjid cari makan. Hari ini kenapa umat datang ke warteg, datang ke warung padang, datang ke restoran? Karena di masjid tidak disediakan makan. Untuk menjinakkan hewan yang liar saja, singa yang buas saja, itu dengan makan. Kasih makan singa yang liar, yang buas, itu bisa menjadi jinak. Umat hari ini menjadi jinak dengan pasar, jinak dengan stasiun, jinak dengan terminal, karena di sana dikasih makan, kasih makan. Bahkan pre makan di sana, pre makan di terminal, jadinya preman terminal, pre makan di terminal, preman stasiun, preman stadion. Kita mau ciptakan preman masjid, pre makan di masjid. Kalau umat ini udah senang datang ke masjid, maka para dai ini mudah bergerak, mudah untuk menyampaikan takaza agama. Tapi kalau umatnya liar, susah, dikejar kabur. Kadang-kadang orangnya ada, tapi anaknya disuruh bilang, kata bapak, bilang bapak tidak ada. Anaknya ngomong begitu. Kok kata bapak, bilang bapaknya tidak ada. Keadaan umat begitu sekarang. Maka hadirnya mulia, kita mau keluarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, perbaiki niat kita. Kita ini bukan mau perbaiki orang lain, mau perbaiki diri sendiri. Kita tidak bisa memperbaiki orang lain. Jangankan orang yang jauh di luar sana, dalam rumah sendiri nggak bisa kita perbaiki. Ada orang mengatakan, perbaiki keluarga kamu dulu, baru dakwah ke sini. Kalau prinsip itu kita gunakan, maka Rasulullah tidak akan pernah berdakwah keluar rumah dia. Paman-paman baginda banyak juga yang tidak dapat iman. Maka kata Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, untung hidayah itu adanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidayah ini adanya di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mungkin aku yang hitam gelap seperti ini tidak kebagian hidayah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan usaha saja. Kita usaha. Tapi orang lain ini menjadi medan usaha kita, seperti dinding tempat kita melempar bola. Dinding keras kita lempar, keras kembalinya. Banyak kita lempar, banyak kembalinya. Begitulah kata Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, sesuatu yang hakikatnya kamu inginkan wujud dalam dirimu, maka dakwahkan sesuatu itu. Kamu ingin hakikat solat wujud dalam diri kamu, maka dakwahkan perkara solat itu. Kamu ingin hakikat ilmu datang dari diri kamu, maka dakwahkan pentingnya ilmu itu. Kamu ingin hakikat iman wujud dalam diri kamu, maka dakwahkan pentingnya iman itu. Begitu seterusnya. Perkara orang itu dikasih iman atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sangat ingin agar iman diberikan Allah kepada pamannya Abu Talib, tapi Allah tidak kasih. Bahkan karena begitu sedihnya Rasulullah, begitu bergairahnya Rasulullah, maka ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak dapat memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah benci kepada Wahsy. Sampai dalam sebuah majelis Wahsy duduk di depan Nabi. Nabi perintahkan, Wahsy, kamu minggir, kamu minggir. Karena apabila aku melihat engkau, aku ingat kepada pamanku yang membunuh Hamzah. Paman Nabi SAW adalah Wahsy. Wahsy dibenci oleh Nabi, tapi Allah berkenan memberi hidayah kepada Wahsy. Hidayah ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita ini adalah usaha. Usaha dengan sungguh-sungguh, dengan pengorbanan harta, diri, waktu, tenaga. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu 100% hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar 50% jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman 30% hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah, silakan hitung sendiri berapa persen dibelanjakan jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita perbaiki niat kita. Niat untuk perbaiki diri sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini adalah rumusnya. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Dari sini kita mulai. Ucapkan perkataan-perkataan yang baik, yakni dakwahkan kalimat la ilaha illallah. Setiap hari minimal 25 majelis. Karena setelah mendakwakan ini janji Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum a'malakum. Allah akan bereskan amalan kamu. Allah akan bereskan kehidupan kamu. Allah akan bereskan rumah tangga kamu. Allah akan bereskan kantor kamu. Allah akan bereskan pabrik kamu. Allah akan bereskan pertanian kamu. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Jadi dakwahkan kalimah. Setiap hari kita diajarkan oleh Masyaikh 25 kali, 25 majelis, sampaikan kalimah la ilaha illallah. Kalau memang sudah tidak ada manusia, ngomong sama tembok, hei tembok, Allah yang ciptakan kamu, Allah yang melihara kamu, Allah yang beri rizki kepada kamu. Semua benda-benda ini ada nyawanya. Kita aja tidak tahu. Mereka semua ini matanya ada, bisa melihat kita, dan bisa menjadi saksi nanti di akhirat. Dakwah kepada tembok. Keluar masjid, ada pohon, dakwah kepada pohon. Ada kambing, pegang tanduknya kambing. Sampaikan, wahai kambing, Allah yang menciptakan kamu, Allah yang pelihara kamu, Allah yang beri rizki kepada kamu. Lepas, nanti dia geleng-geleng kepala.
pelototin kambingnya. Kamu tidak percaya Allah yang menciptakan kamu, Allah yang pelihara, Allah beri rezeki kepada kamu. Kita ngomong 25 kali kepada kambing, mungkin kambing itu tidak ngerti apa-apa, tapi keuntungannya bagi kita jadi lancar bicara dakwah. Jadi kambing itu media latihan kita, pohon itu media latihan kita, tembok-tembok itu media latihan kita. Latihan. Bintang film itu mau di syuting, latihan dulu baca naskah. Hanya mau tampil depan manusia. Kita ini mau tampil depan umat, tampil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membawa kalimat Allah Subhanahu wa taala, membawa sunnah Nabi SAW. Kenapa tidak mau latihan? Dakwah ilallah. Tiap hari 4 jam dakwah, 4 jam taklim, 4 jam zikir, 4 jam sholat, 2 jam infiradi amal, 6 jam tidur. Inilah tertib da'i, 24 jam setiap hari. 4 jam dakwah, 4 jam taklim, 4 jam zikir, 4 jam sholat, 2 jam infiradi, 6 jam tidur. Taklim 4 jam. Sempurnakan taklim kita. Halqa tajwid. Kalau dalam jamaah ada 10 orang, 2 orang bagus bacaannya, bagi 2 saja jamaahnya. 3 orang bagus bacanya, bagi 3 jamaahnya. Setiap orang harus benar bacanya. Dalam 4 bulan itu atau dalam 40 hari, bagaimana targetnya pulang tuh bisa menjadi imam. Pulang udang-udang sebesar ban Vespa, ada jenazah di situ, pasti yang udang-udang besar disuruh menjadi imam sholat jenazah. Waktu keluar nggak latihan sholat jenazah, bisa-bisa pakai ruku sujud. Ini kejadian. Orang-orang nanya kenapa pakai ruku sujud, dia juga kaget. Iya ya, kenapa pakai ruku sujud? Karena sudah terlanjur selesai ya. Dia jawab, ini orang dosanya terlalu banyak, kalau nggak pakai ruku sujud nanti nggak diampuni dosanya oleh Allah. Orang kampung mengakui memang orang ini jarang sholat. Ya sudahlah. Kita waktu keluar tuh, semua amalan kita latih. Sholat kita buat, taklim, baca muntakhab, baca fadil amal, pagi petang baca fadilah sedekah. Dan yang taklim ini kalau jumlahnya tidak begitu banyak, buat seperti bulan sabit, yang membaca taklim pelan-pelan. Jangan wah 4 bulan kami khatam 4 kitab. Wah, bukan itu maksudnya. Bagaimana agar ada yang nempel di kepala itu? Karena kalau tidak nempel di kepala, apa yang mau disampaikan? Walaupun sedikit itu, tapi bisa nempel. Nabi SAW itu kalau berbicara diulang 3 kali. Nabi itu menerima wahyu, ditemenin oleh Jibril, bicaranya pelan-pelan, diulang 3 kali. Coba kita ini nggak ditemenin Jibril, nggak nerima wahyu, bicaranya cepet-cepet. Apa kita ini lebih pintar daripada Nabi? Baca pelan-pelan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau baca bahasa Indonesianya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca pelan-pelan 3 kali. Kata Profesor Jalaluddin, kalau kita menuang botol besar ke botol kecil, kalau kita menuang minyak wangi dari botol besar kepada botol-botol kecil, kalau kita tuangnya cepat-cepat, memang cepat habis minyak wangi dari botol besar, tapi belum tentu masuk ke botol kecil.
Jadi kita harus tuang itu pelan-pelan, pelan-pelan. Tidak ada yang tumpah dan semuanya masuk. Udah dibaca sedemikian banyak, begitu akhir majelis ditanya, coba apa yang diingat tadi? Nggak ada ingat apa-apa. Keluar 40 hari itu minimal bisa menghafal 40 hadis. Coba tuh. Satu hari satu hadis, one day one hadis. Perkataan penyanyi dihafal, perkataan penyair dihafal. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Aku mau sekarang keluar 4 bulan. Perkataan penyair dihafal, tapi perkataan Nabi tidak dihafal. Hafal 40 lagu, enggak ada yang jamin masuk surga, saudara. Hafal 40 syair, tidak ada yang jamin masuk surga, saudara. Tapi hafal 40 hadis, dijamin Nabi masuk surga. Yang menjamin ini bukan menteri agama, yang menjamin ini Nabi. Itu sebabnya Imam Nawawi bersemangat menulis Arba'in Nawawi itu 40 hadis. Arba'in karena terdorong oleh hadis ini. Hafal. Itu 40 hari, hafal 40 hadis. Hafal 40 ayat. Bagus kalau hafal 40 surah. Apalagi 120 hari, 4 bulan, subhanallah. Tapi cara taklimnya yang betul, cara taklim yang betul. Dan muzakarah sifat-sifat sahabat. Muzakarah imannya sahabat seperti ini, sholatnya sahabat seperti ini, ilmunya sahabat seperti ini, zikirnya sahabat, ikramnya sahabat, ikhlasnya sahabat, dakwahnya sahabat. Muzakarah. Semua orang berbicara. Kalau waktunya singkat, dibagi 3 majelis, bagi 2 majelis. Semua orang berbicara. Maksudnya apa? Supaya setiap orang mengucapkan perkataan-perkataan sahabat, mengulang-ulang perkataan sahabat, sehingga wujud sifat sahabat dalam diri mereka. Dan jangan lupa buat jaulah taklimi. Ada 5 jaulah kita harus buat. Apa saja itu? Jaulah taklimi, terus jaulah khususi, terus jaulah tashkili, terus jaulah usuli, terus jaulah umumi. 5 jaulah dibuat. Jangan meninggalkan satu jenis jaulah pun. Semua dibuat. Waktu taklim, buat jaulah taklimi. Mungkin ada nama-nama yang sudah pernah ditulis, boleh buat jaulah usuli. Mungkin ada nama-nama yang sudah saatnya untuk dikeluarkan, temui mereka. Waktu sore bikin jaulah umumi. Kita buat ini semua jaulah. Dan nanti selepas sholat zuhur, ta'aruf. Sebenarnya ta'arufnya itu kepada lingkungan. Begitu kita tiba di masjid, langsung ta'aruf kepada lingkungan. Selesai masuk masjid dengan adab-adab, segera 2 orang keliling kepada rumah-rumah yang pintunya menghadap ke masjid. Baik ada laki-laki di rumah itu ataupun tidak ada, datengin. Tapi jangan masuk kalau tidak ada laki-laki dalamnya.
berteriak dari luar rumah saja, "Bu, kami ada jemaah di masjid, mohon beritahu suaminya kalau dia sudah pulang, kami nunggu sholat berjemaah di masjid." Supaya apa? Kecurigaan orang kampung itu segera hilang. Tiba-tiba ada satu bus datang atau satu angkot datang, turunin kompor, ember, turunin tas hitam-hitam besar-besar. Satu kampung yang belum biasa terima jamaah itu bisa kaget, apalagi berita-berita di televisi mereka nonton, wah ini teroris, ini ciri-cirinya begini. Itu dengan segera mengkhususi mendatangi rumah-rumah yang menghadap ke masjid, itu akan segera sirna kecurigaan mereka. Lepas zuhur tadi ulamanya, umaroknya, marbotnya, muazzinnya semua sudah datangi, berdiri ta'aruf lagi, sampaikan pentingnya agama dan usaha atas agama. Usaha atas agama ini memerlukan dua bagian, yakni bagian muhajirin dan bagian ansor. Dan sampaikan fadilah ansor yang orang kepingin tahu ketika kita ta'aruf itu, ini siapa ini yang datang ke masjid saya, ini mau ngapain di sini, berapa lama di sini, itu orang kepingin tahu. Kita harus jelaskan dalam ta'aruf itu, kami dari mana. Kami Pak dari Masjid Kebonjeruk, Jakarta. Kami sedang belajar meniru-niru kehidupan para sahabat Nabi dahulu, meninggalkan kampung halaman untuk perkara agama. Bukan tidak ada masjid di kampung kami, bukan tidak ada rumah di kampung kami, bukan tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya pekerjaan. Kami punya semua, tapi kami ini sedang latihan. Kami mau belajar menjadi orang muhajirin, dan orang-orang kampung di sini belajar menjadi orang-orang ansor, seperti orang-orang Madinah. Nabi SAW mendoakan orang ansor, Pak. Nabi mendoakan orang-orang yang membantu agama Allah Ta'ala. Nabi mendoakan kepada orang ansor, ya Allahumma firlil ansor wabna'il ansor abna'il ansor. Wahai Allah, ampuni dosa-dosanya orang ansor, ampuni dosanya anak-anak orang ansor, ampuni dosanya cucunya orang ansor. Ini doa Nabi untuk orang-orang ansor. Coba tanya orang kampung, Bapak mau nggak didoakan oleh Nabi? Ini saya tanya orang-orang yang di sini, mau nggak Bapak, saudara didoakan oleh Nabi? Kita didoakan oleh kiai aja kita begitu senang, didoakan oleh ustadz aja begitu senang, apalagi didoakan oleh Rasulullah SAW. Doa kiai, doa ustaz itu mungkin makbul, tapi doa Rasulullah pasti makbul. Nah, kita sampaikan. Sementara ta'aruf, petugas khidmat sudah bentangkan supra di belakang. Selesai ta'aruf, langsung suruh jemaah menghadap ke belakang. Pak, di belakang sudah ada singkong rebus. Ta'arufnya jangan panjang-panjang. Bayan juga begitu, nggak usah panjang-panjang. Bayan pendek, supra panjang. Ini strategi yang paling jitu sekarang ini. Bayan pendek, supra panjang. Untuk dengarkan bayan-bayan yang bagus, ceramah-ceramah yang bagus, itu gampang sekarang ini. Bahkan untuk mendengarkan bacaan Quran Imam Masjidil Haram, itu sambil buka aurat juga bisa. Nyalain HP-nya, Imam Sudais, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi siapa yang mau membentangkan supra untuk umat ini? Sedangkan sekarang ini umat itu dalam keadaan lapar. Sekarang ini iman umat itu iman ayam. Apa iman ayam? Cobalah panggil ayam. Yam, saya punya beras 1 karung. Nanti jam 12 panggil semua istri kamu ke sini, panggil semua anak kamu di sini,
panggil semua cucu kamu ke sini, panggil mantu mertua kamu ke sini, saya akan kasih beras jam 12. Ayam tidak datang. Tapi itu nggak usah ngomong, berasnya dituang di situ, nggak usah ada bayan. Tuh singkong rebus dibentangkan di situ, ngumpul. Ini keadaan umat sekarang ini. Kata Maulana Umar, memang iman itu letaknya dalam hati, tapi akarnya dalam perut. Jadi kita harus berkhidmat kepada umat. Kita latih umat untuk menyediakan makanan di masjid. Buat apa duit ratus-ratus juta, bahkan miliar-miliar, tapi tidak ada singkong rebus di masjid? 24 jam harus ada makanan di masjid, 24 jam harus ada minuman di masjid, sehingga orang yang lapar datang ke masjid, orang yang haus datang ke masjid, orang yang kepanasan datang ke masjid, orang yang kedinginan datang ke masjid, orang yang bermasalah datang ke masjid, bahkan orang yang jomblo juga datang ke masjid. Selesaikan masalahnya di masjid. Di atas suprah itu baru kita bicara agak banyak, ta'aruf, kenalan, dari mana, bicara tentang kehidupan akhirat yang pasti kita akan datangin. Di atas suprah. Kalau suprah itu tersedia singkong rebus, dia sudah mau makan singkong rebus bersama kita, insya Allah itu mudah tuh diajak khususi, diajak jaulah. Tapi kalau dia nggak mau makan bersama kita, susah. Jadi kunci, ini kunci. Kata orang Pakistan, pehle dillo per dinno. Pertama ambil hati, baru ambil hari. Orang Bangla punya pepatah, salam, to'am, kalam, kiam. Salam, to'am, kalam, kiam. Habis salam langsung to'am, siapkan makanan. Baru ngobrol-ngobrol di situ, kalam. Tengah malam kiam, doakan. Bangun, sholat, ya Allah berikan hidayah. Buat. Dan nanti kalau mau pindah masjid, ajak mereka ikut. Paling tidak ajak mereka pindah ke masjid berikutnya. Makanya jangan terlalu jauh pindahnya. Kenapa kita perlu ajak mereka berpindah? Karena di situ ada adab-adab safar yang mereka taunya itu. Orang yang melakukan adab safar itu hanya orang mau pergi haji, pergi umroh, namanya walimatus safar. Ini Pak Jenggot ini ternyata mau pindah masjid, ada lagi adab-adab safar. Bagaimana keluar masjid, dengan kaki apa, doanya apa, sepanjang jalan seperti apa, kalau mendaki seperti apa, menurun seperti apa, mendatar seperti apa, belok-belok jalannya seperti apa, nyebrang jembatan seperti apa, ketemu gadis cantik seperti apa. Jadi dia tuh heran, kok seperti ini jemaah ini ya. Sepanjang jalan terngiang-ngiang dalam pikirannya tuh, aneh jemaah ini. Meninggalkan kampung ada doanya, memasuki kampung baru ada lagi doanya. Masya Allah. Itu bisa-bisa setelah dia bergerak itu langkah-langkahnya itu sudah langkah fisabilillah. Maka nanti mungkin dia tidak pulang lagi tuh, ikut bersama bapak itu sekalian. Atau dia pulang mungkin beritahu istrinya, Bu, siapkan tasnya bapak, siapkan sarung, siapkan peralatan, mau ikut sama Pak Jenggot itu. Itu taskilan yang halus. Kalau langsung naskil di tempat baru, keluar 4 bulan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudara-saudara bahwa manusia ini pertama nutfah, kemudian mudghah, kemudian baru ditiupkan ruh. 4 bulan baru ada ruh agama dalam kita. Siapa yang mau dengar? Ninggalin sehari aja bininya itu males dia, takut dia. Ninggalin sehari kambingnya takut dia. Udahlah, jangan terlalu tinggi cara naskilnya di tempat-tempat umum, di masjid-masjid umum.
cukup nganter ke masjid lain, nganter pindah ke masjid lain. Bersedia insyaallah ya. Sepanjang jalan tuh ada amalan, dan di situ Allah akan lihat langkah-langkahnya. Kalau Allah terima pengorbanannya melangkah mungkin 1 kilo 2 kilo, subhanallah, itu bisa menjadi asbab hidayah buat dia. Dan jemaah sendiri harus senantiasa perbanyak dakwah ilallah tadi, ta'lim wa ta'allum, zikir, ibadah dan khidmat. Jaga ketaatan kepada amir, segala sesuatunya dimusyawarahkan. Jaga amal istimai, jaga kehormatan masjid, dan jaga sifat sabar dan tahammul. Keluarnya Allah Ta'ala, orang yang tadinya tidak bertingkah bisa tiba-tiba dibikin bertingkah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang badannya gemuk itu tidak tahan dengan cuaca panas, maka dia nyalain kipas. Orang yang badannya kurus gak kuat kena kipas, masuk angin. Yang badan gemuk jago gulat, yang badan kurus jago silat. Yang badan gemuk nyalain kipas, yang badan kurus matiin kipas. Itu bisa jadi arena ring tinju di masjid orang itu. Malam juga begitu. Ada orang yang takut tidur kalau gelap, ada lagi yang tidak bisa tidur kalau terang. Satu nyalain, satu matiin. Sini amir harus bijak. Ini keluarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus jaga sifat sabar dan tahan uji. Jangan bicara politik. Satu, kita bukan ahlinya. Kedua, bukan saat kampanye. Kita bukan kampanye. Jangan bicara khilafiyah, perkara kunut tidak kunut, nggak perlu dibicarakan. Ulama-ulama terdahulu yang hafiz, yang alim, yang mufti, yang waro, itu beda pendapat tentang kunut tidak kunut, tentang bismillah jahar atau sir. Kita ini yang hafal 2-3 hadis aja terbata-bata, salah-salah lagi nih, mau bertengkar soal kunut tidak kunut. Jangan bicara aib-aib masyarakat, aib-aib orang lain. Kita sendiri juga banyak aib. Kita ini masih bisa berjalan belenggang ini karena Allah tutupi aib-aib kita. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya nanti di akhirat. Kalau kita nampak aurat orang, orang yang normal itu terlihat aurat orang, apa yang harus dilakukan? Mestinya memalingkan wajah, ya kan? Orang yang sehat begitu, orang yang nampak aurat, palingkan wajah. Itu normal. Kalau ada orang nampak auratnya, dipelototin, kira-kira orangnya apa ini? Ada aurat, dipelototin. Ada yang bukan hanya sekedar melototin, dipotret, kemudian diviralkan. Gimana? Nampak aurat tuh ditutupi. Kata Maulana Sa'ad, takaza pertama apabila nampak aurat, nampak aib saudara muslim kita, maka menutupinya, itu takaza pertama. Kemudian jangan bicara pangkat jabatan. Di hadapan Allah semua ini sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa kalian. Di dunia ini memang jenderal lebih tinggi daripada kopral. Jenderal lewat, kopral hormat. Tapi di akhirat belum tentu. Bisa jadi kopral lebih tinggi daripada jenderal. Apa yang menentukan? Takwa. Jangan boros. Orang yang boros ini mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Temannya banyak setan. Dan orang yang boros ini cepat kehabisan bekal. Kalau sudah kehabisan bekal, bahaya. Bisa mengharap kepada
makhluk. Hati kita ini sedang mau diobati keluarnya Allah Ta'ala. Kita mau menghilangkan harapan kepada makhluk. Ini keluarnya Allah Ta'ala itu menghilangkan harapan kepada makhluk. Makhluk ini apa? Gak bisa apa-apa. Mengharap itu hanya kepada siapa? Pada Allah. Udah mengharap tapi gak dikasih juga. Pagi mengharap gak dikasih, siang mengharap gak dikasih, sore mengharap gak dikasih, akhirnya malam minta kepada makhluk. Ini juga yang kita mau obati keluarnya Allah Ta'ala. Minta kepada makhluk ini kita mau obati penyakit lisan kita ini, dikit-dikit minta kepada makhluk. Padahal kita dengan dia kan sesama peminta-minta, sama aja. Sesama peminta-minta itu dilarang saling mendahului. Minta hanya kepada Allah. Kemudian udah minta nggak dikasih juga, akhirnya ambil tanpa izin, gosok. Nah ini bermula dari sifat boros tadi itu. Jadi tinggalkan sifat boros. Insyaallah dan jemaah harus nantiasa menjaga hubungan dengan pondok-pondok pesantren yang ada di sana, ulama-ulama yang ada di sana, kiai-kiai yang ada di sana, para mubaligh, para dai, para ahli zikir, ahli tarekat, para musannif. Jaga hubungan dengan mereka. Berikan hadiah. Berikan hadiah kepada mereka. Cara inilah yang akan mendatangkan kasih sayang. Kata Nabi, tahadau tahabu, saling memberi hadiahlah kamu sehingga kamu akan saling mengasihi, saling akan menyayangi. Mau berangkat, perhatikan, semua orang harus tahu tujuannya mau kemana. Kumpulkan duit sekedar untuk dipakai bayar kendaraan. Kumpulkan, jangan di satu orang, boleh 2 orang. Petugas khidmat ditentukan juga selama dalam perjalanan, sehingga tidak semua orang untuk keperluan makan minum dalam perjalanan ini, tidak semua orang ini disibukkan. Sampai di tempat tujuan tetap jaga tertib, adab-adab dalam perjalanan. Merapat insyaallah. Sebentar lagi orang tua kita akan datang dan doa. Jadi saudara-saudara yang mulia, pertama perbaiki niat kita. Niat untuk perbaiki diri sendiri. Yang kedua, kita ingin belajar usahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kita ingin semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Maka bekal yang akan kita bawa inilah bekal yang kita akan pelajari selama keluar 40 hari atau 4 bulan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan setiap tertib, karena kalau kita tidak bersungguh-sungguh maka kerugian akan menimpa.